Ada seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang sangat terkenal. Dialah saudara Al-Imam Abu Zakaria Syafuddin An-Nawawi. Orangnya cerdas, pintar, berakhlak mulia, dan umurnya dihabiskan untuk belajar dan mengajar serta mengarang kitab. Sampai akhir hayatnya dia tidak menikah karena saking sibuknya menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan meninggal dunia dalam usia yang relatif muda, 45 tahun. Tapi ada yang menarik, saudara. Ketika Imam Nawawi hidup dalam usia muda, beliau sangat terhormat. Fatwanya sangat ditunggu-tunggu oleh umat, saudara. Hidup di pinggir kota Damaskus, namanya Desa Nawa. Rumahnya gubuk, pakaiannya saudara banyak jahitan. Dia kalau sobek dia jahit sendiri. Selama masih bisa dijahit, walaupun kempang-kamping tetap digunakan, saudara. Singkat cerita, di saat Imam Nawawi hidup, saat itu berkuasalah seorang sultan yang dipanggil Sultan Zohir di Damaskus, Syria. Ketika itu perbendaharaan negara kering, perbekalan negara habis. Sementara tentara Islam di perbatasan perlu perbekalan. Negara untuk membangun perlu dana. Sultan sudah kebingungan kemana cari dana. Akhirnya Sultan kumpulkan para ulama satu negeri, saudara. Ulama-ulama berkumpul satu negeri. Semua diundang. Sultan menyampaikan kegelisahannya kepada para ulama. Singkat cerita, Sultan minta para ulama untuk musyawarah berijtihad. Apakah Sultan boleh mengambil pajak dari rakyat? Judulnya, apakah boleh Sultan mengambil pajak dari rakyat? Mungut pajak, saudara. Para ulama bertanya, kenapa harus mungut pajak? Sultan mengatakan, kita sudah tidak punya perbekalan lagi, perbendaharaan lagi. Kalau tidak, nanti tentara kaum muslimin di perbatasan tidak ada perbekalan. Mereka bisa dikalahkan musuh. Untuk membangun negara juga sudah tidak ada dana. Singkat cerita, para ulama berijtihad, bermusyawarah, dan sepakat bahwa Sultan boleh mengambil pajak, saudara. Tapi jangan berlebihan. Sekedar cukup untuk memberikan bekal kepada tentara di perbatasan dan cukup untuk membangun negeri, saudara. Sepakat, setuju. Dibuat petisi, tulisan. Para ulama semua memberikan tandanya, saudara. Tanda tangan semua setuju. Setelah selesai, Sultan bertanya. Sultan berterima kasih kepada para ulama yang mau mengerti dan memahami. Kemudian Sultan bertanya, apakah masih ada di antara kalian ini ulama yang belum diundang? Ini para ulama menjawab, Tuan Sultan, ada satu ulama yang belum tahu undang ke majelis ini. Siapa? Kata Sultan. Dialah Abu Zakaria Syafuddin An-Nawawi. Kata Sultan, siapa dia? Sultan gak kenal. Kenapa Sultan gak kenal? Karena Imam Nawawi bukan kiai istana, Sultan. Gak pernah mundar-mandir istana, jadi Sultan gak kenal. Sampai Sultan bertanya, apa masih perlu kita undang dia? Kalian ini ulama-ulama besar, apa gak cukup kesepakatan kalian? Apa jawab para ulama? Tuan Sultan, jangan Anda kecilkan Imam Nawawi. Walaupun usianya muda, fatwa kami tidak jalan tanpa persetujuannya. Fatwa dia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Walaupun kita sudah mengatakan boleh, kalau besok Nawawi mengatakan tidak boleh, rakyat tidak akan ada yang bayar pajak. Akhirnya Sultan dengar begitu, begitu kan kedudukan dia. Betul Tuan Sultan, kalau begitu panggil dia, kirim ke Nawawi, dijemput Imam Nawawi, saudara. Masuk ke dalam istana Imam Nawawi, duduk di depan Sultan, saudara. Dengan pakaian banyak jahitan, banyak tambelan.
tapi wibawanya, haibahnya di hadapan ulama lain luar biasa, saudara. Jujur, amanah. Begitu duduk, ulama-ulama jadi saksi, saudara. Tuan Sultan mengatakan, ya Aba Zakaria, ini para ulama sudah berkumpul, sudah sepakat bahwa aku boleh ambil pajak dari rakyat. Alangkah indahnya kalau engkau sebagai salah satu ulama di negeri ini mau ikut tanda tangan menyetujui untuk membantu kesultanan, membantu negeri. Imam Nawawi menjawab, Tuan Sultan, tentu kewajiban saya untuk membantu negeri. Tentu kewajiban saya untuk berkhidmat melayani sultan sebagai pemimpin. Saya setuju untuk tanda tangan bahwa Anda boleh ambil pajak dari rakyat. Tapi jawab dulu 3 pertanyaan saya. Kalau Anda jawab dengan baik, saya tanda tangan. Kata Tuan Sultan, Salma Syekh, silakan kau tanya apa yang kau ingin tanya. Ditanya oleh Imam Nawawi, untuk apa kita mengambil pajak dari rakyat? Dijawab oleh Sultan, untuk mencukupi perbekalan tentara di perbatasan dan untuk membangun negeri. Imam Nawawi mengatakan, ahsanta, betapa bagusnya kau punya jawaban. Yang kedua, kita kan punya kas negara. Kenapa tidak diambil dari kas negara? Kenapa harus diambil dari rakyat? Dijawab oleh Tuan Sultan, kas negara kering, uangnya habis, tidak ada lagi sisa perbendaharaan negara. Imam Nawawi menjawab, ahsanta, bagus kau punya jawab. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Apa pertanyaan Imam Nawawi? Kenapa kas negara kering? Itu pertanyaannya, sudah. Sultan diam, merah mukanya. Langsung dia bertanya kepada Nawawi, "Mada taksud bisoal ya Aba Zakaria?" Kau punya maksud apa dengan kau punya pertanyaan? Kata Imam Nawawi, jangan emosi, Tuan Sultan. Saya cuma mau tahu kenapa kas negara kering. Itu sudah. Sultan marah, sudah. Merah mukanya. Dia gebrak, dia punya singgah sana. Hei Nawawi, kau punya maksud apa dengan kau punya pertanyaan? Kualat ini Sultan berdiri, dia tunjuk itu ulama. Dipikir dia ulama terkencing-kencing dari sana. Enggak. Imam Nawawi begitu lihat Sultan berdiri, nuding dia berdiri lagi. Dia tuding lagi, dia katakan, kali ini dia tak panggil Sultan lagi, dia panggil namanya. Hei Zohir, jangan kau pikir rakyat tidak tahu. Kas negara itu mencukupi untuk membangun negeri, mencukupi untuk perbekalan daripada para tentara. Kenapa kas negara kering? Karena kas negara kau bagi-bagi untuk istri-istrimu, untuk gundik-gundikmu, untuk bukan-bukanmu, untuk putri-putrimu, untuk pejabat istana-istanamu. Karena kau ambil itu hak rakyat, kau korupsi sehingga kas negara kering. Karena itu kata Imam Nawawi, kau kembalikan dulu itu harta ke kas negara. Copoti perhiasan istri-istrimu, copoti perhiasan putri-putrimu, lepas itu semua kekayaan menteri-menterimu, kembalikan ke kas negara. Kalau masih tidak cukup, baru boleh kau ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau kau tidak kembalikan itu semua, tidak boleh halau kau ambil pajak dari rakyat. Masya Allah. Itu Sultan marah, diusir Imam Nawawi. Kurang ajar, kau tidak boleh masuk ke dalam kotaku. Imam Nawawi bersumpah, wallahi, demi Allah, aku tidak akan masuk kota ini selama kau hidup di dalamnya. Masya Allah. Saya tanya, Imam Nawawi tegas gak? Jujur gak? Amanat gak? Imam Nawawi pergi, sudah pulang.
Akhirnya ulama semua tegar, mereka khawatir Imam Nawawi dihukum mati sudah. Tapi kemudian Sultan besoknya mengumumkan kepada rakyat, mereka harus bayar pajak sudah. Rakyat ramai-ramai datang ke rumah Imam Nawawi. Mereka tanya, bagaimana Tuan Imam, apa kami bayar pajak? Sultan minta. Kata Imam Nawawi, Sultan haram mengambil pajak dari kalian sebelum dikembalikan kekayaan kas negara. Dengan fatwa itu tidak ada satu rakyat pun bayar pajak. Akhirnya Sultan stres, depresi, stroke, 3 bulan mati. Alhamdulillah. Begitu Sultan mati, anaknya naik menjadi sultan. Anaknya datang ke Imam Nawawi meminta maaf sudah. Anaknya meminta nasihat kepada Imam Nawawi, nasihat tidak berubah. Kau ambil itu kekayaan yang ada pada daerah pejabat, rumah pejabat, kembalikan ke kas negara. Kalau masih kurang, baru boleh kau ambil pajak. Kalau cukup, tidak boleh kau ambil pajak 1 sen pun, 1 dirham pun dari rakyat. Subhanallah. Akhirnya Sultan yang baru ini kumpulkan semua perhiasan ibunya, perhiasan istrinya, perhiasan putrinya, semua dikembalikan ke kas negara. Begitu kembali ternyata melimpah saudara. Ternyata cukup buat bangun negeri dan buat perbekalan tentara. Akhirnya gak jadi ngambil pajak dari rakyat saudara. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, zaman sekarang kalau ada Imam Nawawi bagus gak? Semoga punya ulama kayak Imam Nawawi. Mau tidak? Mau tidak? Nah, karena itu saudara, saya mau sampaikan di sini. Apakah boleh pemerintah untuk mencabut subsidi, menaikkan listrik, menaikkan telepon, menaikkan BBM yang merupakan kebutuhan orang banyak? Jawabnya boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat saudara, berantas dulu korupsinya, kembalikan kekayaan negara yang dikorupsi oleh para koruptor ke kas negara. Kalau sudah maksimal kau berantas korupsi, kembali semua harta yang dikorupsi. Kalau masih kurang, baru boleh kau naikkan harga sudah. Betul. Betul. Kita disuruh bayar pajak, koruptornya nggak tanggung-tanggung sudah. Kasus BLBI 560 triliun sampai hari ini belum beres sudah. 560 triliun. Belum lagi kasus Senturi 6,7 triliun sampai saat ini belum beres saudara. Kalau 560 triliun itu kembali ke kas negara saudara, kembali ke kas negara. BBM tidak perlu naik, bahkan 1 liter BBM cukup hanya dengan 2.000 rupiah saja. Orang yang korupsi, kita yang disuruh bayar utang negara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Urusannya besok yang demo bukan mahasiswa ya. Karena kemarin mahasiswa demo dibikin, besok emak sama bapaknya pada ikut semua. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya tidak mengatakan rakyat haram bayar pajak, tidak. Saya mengatakan pemerintah haram pungut pajak selama korupsi belum diberantas sudah. Saudara, kalau memang subsidi itu membebani, mestinya jangan hak rakyat dulu yang dikebiri. Subsidi itu hak rakyat. Mestinya gaji pejabat tinggi dipotong dulu. Betul? Pejabat tinggi potong-potongin gajinya, turunkan gajinya. Jangan ada pemborosan saudara. Ini belum apa-apa. Anggota DPR RI baru dilantik. Setiap orang minta kantor saudara. 1 orang 1 kantor. Itu harga WC-nya saja saudara 3 miliar. WC 3 miliar. Dia berak emas kan saudara. Rakyat lagi susah makan di mana-mana. Minta WC, minta jamban yang harga 3 miliar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Subsidi, memberatkan subsidi.
haram menaikkan harga BBM selama pemerintah tidak serius memberantas korupsi. Korupsi tidak boleh pilih-pilih di dalam memberantas